Bahkan alhamdulillah sekarang ulama-ulama di Arab Saudi sudah berani, bahkan di depan Kaabah langsung sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansuril Aqsa, Allahumma anqil Aqsa minal yahudil ghasim. Ya Allah, selamatkan Masjidil Aqsa, selamatkan Palestina ya Allah. Sekarang seluruh ulama Arab Saudi sudah alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ala anfusina tarfata 'ain. Allahumma 'izzal islam wal muslimin, Allahumma 'izzal islam wal muslimin, wahlikil kafata wal mulhidata wal musyrikin, wa damir a'da ad-din ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Muslimun boleh tuan kaum muslimin rahimakumullah. Di hari-hari berumur engkau ikut dan hari-hari yang akan datang, kita selalu dimohon oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang seperti ini. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi amat menyayat hati kaum muslimin seluruh dunia, di mana saudara-saudara kita semua dalam keadaan yang sangat menyedihkan, yang sangat kritis. Maka ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah itu sendiri. Oleh kerana itu kita perbanyak doa-doa kita, baik dalam solat sendiri maupun solat berjamaah, untuk memperbanyak kunut an-nazilah, untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah tidak pernah tidur, kaum muslimin rahimakumullah, berdoa sampai Abu Bakar mengatakan, cukup ya Rasulullah, doa engkau akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sampai jatuh selendangnya, kaum muslimin rahimakumullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, kalau engkau tidak memenangkan kelompok yang kecil ini, maka engkau tidak akan pernah disebut dan dipuji lagi di atas bumi ini. Ini bentuk keseriusan kita dalam menghadapi hari-hari yang sangat kelam saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kaum muslimin rahimakumullah. Perbanyaklah doa, baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa Aceh, di luar salat atau di dalam salat itu sendiri. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, wahlikil kafara wal mulhidata wal musyrikin. Allahumma ansur al mujahidina fi Palestin, Allahumma ansurhum nasran mu'azzara ajilan ghaira ajilin ya rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahudi wa man halafahum, Allahumma alayka bil yahudi wa man halafahum, Allahumma alayka bil yahudi wa man halafahum, Allahumma syattid syamlahum, Allahumma farik jam'ahum, Allahumma zalzil aqdamahum, Allahumma aqlil adadahum, Allahumma qtulhum badada wa la tugadir minhum ahada. Allahumma ya munazzil kitab, Allahumma ya munazzil kitab, Allahumma ya munazzil kitab, wa ya munsyi'as sahaba, wa ya hazimal ahzab, wa ya hazimal ahzab, wa ya hazimal ahzab. Allahumma hazimhum, Allahumma hazimhum, Allahumma hazimhum, wa zalzil aqdamahum, Allahumma qtulhum badada wa la tugadir minhum ahada. Muslimin rahimakumullah. Sekarang seluruh kekuatan dan pasukan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan dipelopori oleh Amerika sudah datang bantuan ke Israel. Maka kita wajib
membantu semaksimal mungkin, baik doa maupun finansial ataupun harta-harta yang kita miliki. Semoga nanti suatu hari ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kalian berikan kepada Palestina, sudah ada bukti kaum muslimin rahimakumullah. Sudah ada bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa perang ini akan dimenangkan oleh mujahidin Islam. Allah akan menangkan kaum muslimin. Dan inilah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Haqqan alaina nasrul mu'minin. Haqqan alaina nunjil mu'minin. Benar-benar kami akan membantu dan menolong dan menyelamatkan orang muslim. Pertanyaannya kaum muslimin rahimakumullah, ketika menang, ketika Palestina ini menang, adakah kita di situ? Menang sudah pasti insya-Allah. Menang sudah pasti insya-Allah. Tapi pertanyaannya, ketika menang, apakah kita ada di situ? Dan ini kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginstruksikan untuk mengumpulkan seluruh kekayaan dan harta untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berbondong-bondong kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimin, para sahabat mengumpulkan dananya, hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada juga di antara kaum muslimin tidak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini pulang ke rumahnya dan mohon kepada Allah dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gumo kaum muslimin rahimakumullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu yang mau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yunfikun. Mereka menangis karena tidak ada sesuatu yang diinfakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa ketika kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah orang yang tidak berinfak ini, yang menangis ini, ada dalam barisan kemenangan? Mereka yang menangis di rumahnya, yang tidak bisa menginfakkan sesuatu, maka insya Allah mereka juga berada dalam barisan Rasulullah SAW. Mereka dalam barisan kemenangan, walaupun tidak ada menginfakkan. Kenapa? Tangisan mereka adalah tangisan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mau berinfak, karena tidak punya. Tangisan itulah yang di hadapan Allah sampai malaikat mendengar semua, dan Allah menurunkan ayat-ayatnya. Allah menurunkan ayat Al-Quran, wahai Muhammad, ada sahabatmu yang kembali ke rumah menangis mereka. Tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yunfikun. Mereka menangis di rumah terseduh-seduh, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikabarkan dalam Al-Quran. Ini tangisan keimanan, karena betul-betul sedih dan tidak ada yang mau diinfakkan. Dan ketika mereka menang, Rasulullah menang, mereka berada dalam barisan kemenangan dan digolongkan kaum muslimin rahimahullah dalam barisan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum muslimin rahimahullah dengan kondisi kita sekarang. Dan kondisi kita sekarang, semoga perjuangan kaum muslimin di jalan Allah Subhanahu wa taala diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemenangan yang segera kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, juga ada di YouTube kita lihat pasukan-pasukan Islam sudah mulai bergerak ke tanah Syam, ke Palestina, baik dari Yaman yang mereka
langsung kaum muslimin rahimakumullah atas inisiatif, atas kesadaran para kabilah-kabilah di Yaman. Mereka sampai meninggalkan huru-hara di Yaman yang tidak berperang dan mengirim pasukan ke Palestina. Dan begitu juga saudara kita yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, baik di Afghanistan maupun di tempat-tempat yang lain. Maka berbondong-bondong mereka menuju ke tempat terjadinya perseteruan. Semoga Allah merahmati kaum muslimin rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat penghujung ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza stai'asa rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Hatta idza stai'asa rusul, sehingga ketika rasul-rasul yang kami kirim mereka tidak punya harapan lagi untuk menang di tengah-tengah kaumnya, dan kaumnya mendustakannya, dan azab cobaan yang Allah berikan kepada rasul-rasul yang kami kirim sangat dahsyat dan sangat keras, sampai pada puncaknya kaum muslimin rahimakumullah wa zannu annahum qad kudzibu, dan rasul yang kami kirim sudah berprasangka bahwa mereka sudah didustakan oleh kaumnya. Tidaklah jalan lain, di sisi yang lain cobaan demi cobaan mereka hadapi, tapi pada puncaknya kaum muslimin rahimakumullah ja'ahum nasruna, datanglah pertolongan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini ayat ini kaum muslimin rahimakumullah mengingatkan kita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan cobaan, siksaan yang dihadapi oleh para sahabat Rasulullah SAW, ditangkap, disiksa, diintimidasi, sehingga tidak ada ruang untuk bergerak mereka untuk berdakwah, bahkan untuk salat sendiri mereka tidak bisa bergerak, kaum muslimin rahimakumullah. Maka karena kafir-kafir Quraisy ini sudah membabi buta, sudah sangat melampaui batas dalam melakukan kejahatannya kepada Rasulullah SAW. Sehingga di ayat-ayat yang lain kaum muslimin rahimakumullah itu ada hadis para sahabat kepada kaumnya itu menanyakan kepada Rasulullah SAW, mata nasrullah, ala tad'u lana ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau tidak berdoa kepada kami? Ini kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan para sahabat. Ala tad'u lana ya Rasulullah, apakah engkau tidak berdoa kepada kami ya Rasulullah? Kalau kamu disiksa, ditangkap, tapi Allah menurunkan pertolongannya, kaum muslimin rahimakumullah, di puncak segala kejahatan, sehingga terjadilah perang Badar. Jadi perang Badar Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Begitu juga kaum muslimin rahimakumullah yang terjadi sekarang di Palestina. Bahkan ada sebagian orang yang menyalahkan Palestina. Kenapa? Karena dia pertama yang menyerang. Naudung yang bersalah, yang mengatakan yang bersalah Palestina. Kepakan? Karena yang menyerang pertama adalah Palestina. Na'udzubillah min zalik. Mereka tidak melihat bagaimana sebulan terakhir ini. Sebulan terakhir ini kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimin di Palestina
betul-betul diinjak kehormatannya, bukan hanya kehormatan kaum muslimin pribadi mereka, tapi di Masjid Al-Aqsa. Kasih bulan kaum muslimin rahimakumullah. Dan itu dijaga oleh tentera Yahudi. Dijaga oleh tentera Yahudi. Mereka mengambil momen untuk di hari agama mereka, sehingga mengambil kesempatan untuk menistakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah wa zikra fi ismuhu wa safi kharabiha. Siapakah yang paling zalim, yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang orang untuk beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di ulul Islam ahli bidamang. Sedangkan masjid dirusak, walaupun bukan dihancurkan, tapi diinjak-injak kehormatannya. Inilah yang membuat orang-orang muslim di Palestina tidak bisa bersabar lagi, tidak bisa berdiam diri. Walaupun di sebagian di Jazirah Arab, negara-negara Arab tidak menghiraukannya, bahkan paling naaslam adalah mereka menjalankan normalisasi dengan Yahudi. Alhamdulillah, sekarang dari kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, alhamdulillah sudah sangat tegas mengatakan dibekukan normalisasi dengan Yahudi dan harus segera menghentikan serangan-serangan kepada kaum muslimin di Gaza, di Palestina. Begitu juga dengan, bahkan alhamdulillah sekarang ulama-ulama di Arab Saudi sudah berani, bahkan di depan Ka'bah langsung sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansuril Aqsa, Allahumma anqil Aqsa minal yahudil ghasim. Ya Allah, selamatkan Masjid Al-Aqsa, selamatkan Palestina ya Allah. Sekarang seluruh ulama Arab Saudi sudah berdoa, sudah bergerak, walaupun dengan doa. Ini sebuah keberanian. Kita tidak dilarang kaum muslimin rahimakumullah untuk berdoa, tapi tidak ada yang mau berdoa. Di kerajaan Arab Saudi ini sebuah hal yang sangat baku. Ulama-ulama baik imam-imam di Masjidil Haram ini jarang sekali yang berdoa khusus kepada Palestina. Mereka berdoa secara umum, Allah mansuril Islam wal muslimin, tapi tidak ada yang berdoa khusus. Tapi sekarang alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, di tanah suci Mekah langsung dikumandangkan doa untuk Gaza dan Palestina. Subhanallah, ini sebuah hal yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, ini datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala di puncak kejahatan mereka. Doa-doa dan juga bantuan-bantuan kemanusiaan. Muslimin rahimakumullah. Ada juga yang dikirim di YouTube, tapi wallahu alam kebenarannya. Raja Qatar. Tapi ketika saya baca, lain dengan diartikan. Ketika saya mendengar ceramahnya, dengan diartikan lain. Mungkin apa salah dikutip, karena raja dari Qatar di penjelasan itu dikatakan bahwa kalau tidak dihentikan serangan ke Gaza, maka gas dari kami akan dihentikan ke seluruh dunia. Mereka kan produsen gas terbesar. Wallahu a'lam apa benar, tapi semoga ini sebuah kebenaran untuk menakutkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, maka di awal Islam bangkit di masa Rasulullah SAW, Allah telah mengingatkan kita semua, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah.
Maka persiapkan oleh kalian semua wahai kaum muslimin semampu kalian, berkenaan keluarkan seluruh kemampuan kalian untuk mempersiapkan generasi-generasi yang baik, kekuatan-kekuatan. Maka kaum muslimin rahimahullah ada teman yang mereka belajar menunggang kuda. Mereka naik kuda baru setengah jam, naik kuda langsung payah turun. Bahkan karena high turn perut, dia naik kuda turun high turn. Tapi bagaimana Rasulullah dan para sahabat berjuang di atas kuda, hana getren-getren dari jarak yang paling jauh, datang dari kampungnya sampai ke tempat dengan kuda, berperang dengan kuda. Bagaimana kaum muslimin rahimakumullah kekuatan fisik mereka, subhanallah. Kalau apalagi ditambah dengan memanah, dia memanahkan di atas tanah, memanah di atas kuda. Subhanallah, ini kekuatan yang betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ketika perang Badar itu penunggang kuda cuma 2 orang, ya, pasukannya. Tapi ketika perang Uhud setahun setelah itu, maka bertambah begitu banyak, tapi 50-an lebih penunggang kuda yang hebat dan sniper-sniper Rasulullah yang berada di bukit Uhud. Ini menunjukkan bahawa kaum muslimin memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempersiapkan diri sebaik mungkin, seserius mungkin, kerana memang musuh-musuh Allah tidak pernah tidur. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini kaum muslimin rahimakumullah, iza stai'asa rusul wa dhannu annahum qad kudzibu. Ketika itulah tidak ada harapan lagi kemenangan dan Rasul-Rasul Allah sudah didustakan. Maka ketika itu kaum muslimin rahimakumullah, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan strategi demi strategi yang diterapkan kaum muslimin rahimakumullah ini bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penyerangan Hamas di waktu mereka lalai, di waktu mereka sedang berhura-hura. Ini juga bagian dari strategi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah bantuan. Kalau bukan karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah, maka tidak akan terjadi. Ja'ahum nasruna, maka datanglah pertolongan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, man nasya, kepada siapa yang kami kehendaki. Di penghujung ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, ini bentuk bahawa pertolongan Allah itu tidak ada yang mampu menolaknya. Ya. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi pertolongan Allah. Walaupun mereka punya Iron Dome, kubah besi itu, tapi kok bisa lolos sampai ke jantung. Dan mereka bahkan, maka pemimpin Palestina itu atau Hamas itu sampai mengatakan, kami bukan hanya mengirim roket-roket saja, bukan hanya roket-roket dikirim dari jarak jauh, tapi juga ternyata pasukannya langsung dikirim ke tempat tempur mereka. Bukan hanya roket kaum muslimin rahimakumullah, tapi langsung urunji pasukannya kirim. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa di penghujung ayatnya? Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Tidak ada seorang pun yang mampu menolak azab kami kepada orang-orang yang zalim. Subhanallah, kaum muslimin rahimakumullah. Wala yuraddu ba'suna. Tidak ada seorang pun yang mampu menolak, menghalangi ancaman dan azab kami yang sangat pedih, yang sangat hebat kepada kaum-kaum yang zalim. Sehingga mereka kaum muslimin rahimahullah lari tunggang langgang, ketakutan, tidak ada arah ke padang pasir yang luas. Dan ini kaum muslimin rahimahullah
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu dijelaskan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan lari, akan membakar rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Jadi, sambil mereka mau lari, jadi waktu kalau minyak belum nyan baik sampai manfaatkan rumah-rumah kamu oleh kaum muslimin itu yo Yahudi kaum muslimin rahimakumullah. Dan ini terjadi masa Rasulullah SAW. Di mereka sebelum lari, sehingga suatu apapun yang tinggal, mereka akan menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dan juga dihancurkan oleh tangan kaum muslimin. Jadi maknanya lah wala yuraddu ba'suna, tidak ada seorang pun yang mampu menolak azab kami kepada kaum-kaum yang zalim, mujrim, yang melakukan kejahatan. Maka kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat sangat-sangat menyedihkan. Urunci ibu-ibu lawan dengan awak Yahudi. Ni waktu di poh, anak dikira ibu, anak dikira urinang. Dianggap beragam ibu. Itulah maka ada anak kecil kaum muslimin rahimakumullah yang mereka siksa sampai meninggal. Subhanallah. Inilah kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh orang Yahudi, sehingga pada waktunya Allah memberikan pertolongan dan mereka lari memenuhi bandara Tel Aviv. Bandara kepenuh hidung. Mereka minyak pelung. Ini sebuah kemenangan dan mereka manusia yang paling takut, karena mereka sebenarnya hidup di negara-negara barat yang terpencar. Maka oleh Zionis Israel ini mereka diajak untuk tinggal di tanah yang dijanjikan. Ini menurut mereka. Padahal mereka akan kembali ke tempat-tempat mereka asal sebelum mereka datang ke Israel. Muslimin rahimakumullah, juga di hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat bahwa la tazalu ta'ifatun minal mu'minin, akan selalu ada sekelompok kecil kaum muslimin yang berjihad istiqamah dan Allah Subhanahu wa taala melakukan kebenaran dan memerangi kejahatan terus menerus, walaupun mereka dibuli, disiksa dan diintimidasi dan dikucilkan oleh dunia internasional. Kaum muslimin rahimakumullah, tapi mereka tetap istiqamah. Ini kata Rasulullah SAW para sahabat. Tapi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di manakah mereka ya Rasulullah? Ya, di manakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka ada di Al-Qudus di Palestina, Wafi Agnafil Qudus, dan di sekeliling Masjidil Aqsa. Dan ini terbukti kaum muslimin rahimakumullah adalah sekelompok kecil dari kaum muslimin yang terus menerus mempersiapkan apa yang mereka miliki untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun negara-negara Arab tidak pernah membantunya. Bahkan penjara terbesar di dunia itu di Gaza. Ini bentuk kucilan, bukan hanya tidak mau mengirim bantuan, tapi justru mereka di penjara, nggak bisa keluar makanan. Makanya mereka harus berusaha dengan tangan mereka sendiri menggali terowongan. Yang sekarang orang-orang Yahudi mengatakan, kami harus ubina terowongannya harus kami hancurkan. Tidak ada kata lain. Ini orang Yahudi mengatakan, hana jalan lain kamu untuk menghancurkan orang-orang di Gaza, kecuali kami harus menghancurkan terowongan-terowongan yang ada di bawah. Sekarang kami akan membom, menghancurkan melalui bawah tanah. Padahal di atas kami mendum. Bangunan kami mendum, kaum muslimin rahimakumullah.
Tapi mereka tetap eksis, tetap akan siap untuk menerima tentera Israel. Tapi mereka tidak berani. Yang kemarin mereka mengatakan akan menyerang dengan darat, pasukan-pasukan kami menghancurkan orang-orang di Gaza, tapi ternyata mereka mengurungkan niatnya. Tidak jadi menyerang dengan serangan darat. Padahal orang-orang Hamas sudah siap menunggu tentera Yahudi, tentera Israel. Tapi mereka tidak berani, akhirnya membatalkan serangan darat. Ketika Allah memberikan kemenangan, kan hanya dengan menurunkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga Allah mencampakkan dalam hati mereka apa? Ketakutan. Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba. Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka renungkanlah wahai orang-orang yang punya akal. Yang kelak Allah ujung ayat, fa'tabiru ya ulil absar. Maka renungkanlah wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan, yang mempunyai akal. Apa yang direnungkan? Wa qadhafa fi qulubihim ru'ba. Allah campakkan dalam hati musuh-musuh Allah itu ketakutan. Hana berhuli kaum muslimin. Senjata nabaro, tapi tidak mampu untuk menembak lagi. Hana mampu untuk menembak ni. Kata makut kaya. Yukhribuna buyutahum bi aidihim, dan mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka. Ada begahunu. Bi aidihim wa aidil mu'minin, dan dengan tangan-tangan orang beriman. Sehingga mereka kalah sebelum bertanding. Gerham ketakutan li Allah dalam hati mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini pertolongan Allah yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Maka kaum muslimin rahimakumullah, lagi yang berubah di dalam sebuah hadis Rasulullah bahwa pasukan kaum muslimin, kata Rasulullah, pasukan kamu golongan Islam ditakuti oleh kafir selama perjalanan 40 hari. 40 huruf jarak perjalanan sebelum kami datang, mereka sudah takut, kata Rasulullah SAW. Yang sidum kaum muslimin rahimakumullah, iban izzah dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita. Maka terus akan ada sekelompok kecil kaum muslimin yang kata Rasulullah mereka ada di Palestina untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Bukan saatnya lagi sekarang kita berinfak 5.000, 10.000 kaum muslimin rahimakumullah. Kan saatnya kita infak ni 5.000, 10.000, 20.000. Ini saatnya kita kaum muslimin rahimakumullah harus memberikan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nawiah yang kita maklum langsung dari Syekh yang dikirim kepada ketua KNRP di Jakarta, kami sekarang mohon kepada Allah pertolongan. Kalau bisa untuk 3 hari ini saja dulu. Dulu leuronya mendang leo. Ia dan lampu hana tapi dan di koh le Yahudi. Kami untuk 3 hari ini saja dulu, wahai kaum muslimin seluruh dunia, bantu kami. Dalam leuronya puronya kalau lewat, insya-Allah kami akan mampu mengatasinya. Yang kaum muslimin tamang. Subhanallah. Muslimin rahimakumullah. Mungkin dengan doa-doa kita, dengan seriusan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di salat duha, di salat syuruk, di salat waktu salat, atau setelah kita berwudu, kita salat sunat wudu 2 rakaat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah akan menerima, mungkin benar yang adalah yang diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memudahkan saudara-saudara kita yang di Palestina untuk dapat keluar dari ujian yang sangat besar ini, insya-Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian kaum muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan kita dapat
menolong saudara-saudara kita, dan nanti kita bisa. Kemarin kami sudah buka posko di Pasar Bernun. Alhamdulillah sudah turun ke jalan, turun ke pasar Bernun dengan anggota-anggota yang ada, ibu-ibu dan bapak-bapak kemarin. Alhamdulillah kita bisa mengumpulkan walaupun sedikit 5 juta. Alhamdulillah sudah terkumpul juga di masjid-masjid. Kemarin di Jumaat saya terkumpul, sekarang sudah terkumpul sampai 11 juta. Alhamdulillah. Ini bentuk mujahadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya mau menguatkan kepada teman-teman, mungkin debu-debu yang mengiringi langkah-langkah kita ketika berjalan menuju dari toko ke toko itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah berbuat sesuatu dengan agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berbuat sesuatu kepada negara Palestina. Ketika ditanya oleh Allah, kami seluruh kemampuan kami sudah kami berusaha, bismillahirrahmanirrahim, bahwa kita tetap akan membantu saudara kita apa yang kita miliki, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.